Shalom, Tuhan memberkati sidang jemaat sekalian dikasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan mengikuti ibadah online GB Warakas 4. Dan kemarin hari Jumat tanggal 25 kalau tidak salah. Tanggal 25 ya. Para pengurus dari GB Warakas sudah rapat bahwa ini hari adalah terakhir ibadah online, dan hari Minggu yang berikut tanggal 5 Juli kita akan ibadah tatap muka. Biar Tuhan memberkati kita semua yang selama ini sudah mengikuti program pelayanan online. Tapi hari ini untuk ibadah kita yang terakhir secara online, mari kita baca satu ayat. Kita ambil dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kurang lebih 3 bulan, hampir 4 bulan kita beribadah secara online karena ada pandemi corona yang melanda seluruh permukaan bumi. Tetapi sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Artinya apa? Tuhan selalu menepati janjinya buat kita. Janji Tuhan adalah Tuhan memelihara kita. Dan kita melewati pandemi corona ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, tidak ada aktivitas. Tetapi kita tetap melihat bagaimana Tuhan itu baik dan memelihara kita selama pandemi ini. Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan cukupkan segala kebutuhan pangan kita. Bahkan berlimpah-limpah. Saya lihat terakhir yang mendapat bantuan lewat dari pemerintah, ada yang dapat kornet. Mungkin ketika tidak ada pandemi, kita tidak pernah melihat ada orang memberi kornet 2 kaleng buat kita. Tidak ada orang yang secara rutin memberikan ikan kaleng buat kita dan memberikan beras. Tetapi kali ini kita lihat lewat masa pandemi, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menyediakan makanan di atas meja makan kita. Tuhan menjamin kita tidak kekurangan pangan. Itu tandanya Tuhan itu baik. Lantas kalau Tuhan itu begitu baik, apa yang harus kita kerjakan? Kita bersyukur. Bersyukur artinya kita berterima kasih untuk segala sesuatu kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Salah satunya Tuhan memelihara kita selama masa sulit ini. Dan Tuhan menepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan tetap menepati janjinya, memelihara dan menjaga kita, memberikan cukup pangan buat kita. Bahkan dalam masa pandemi, masa yang dikatakan sulit ini, kemungkinan di antara kita ada yang berlimpah pangannya, berlimpah berkat. Ada yang tadinya tidak pandemi, bekerja, tapi pekerjaannya ya penghasilan pas-pasan. Mungkin setelah pandemi ini malah Tuhan bukan sekedar mencukupkan meja makan, tapi Tuhan beri pekerjaan yang baik. Tapi ada juga yang kehilangan pekerjaan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memelihara. Yang tidak bekerja pun, yang tidak ada pekerjaan, Tuhan tetap memelihara dengan baik. Tuhan tetap cukupkan. Tidak ada yang kekurangan pangan. Tidak ada yang merasa kekurangan ini dan itu. Bahkan yang ngontrak pun masih bisa bayar kontrakan. Artinya Tuhan itu baik, sungguh baik dan teramat baik. Lantas apa respon kita untuk kebahagiaan Tuhan ini? Tuhan cuma inginkan kita mengucap syukur atau bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Seperti beberapa waktu kemarin
beberapa minggu yang lalu firman Tuhan disampaikan bahwa biarkan Tuhan mengatur menu kita. Biarkan Tuhan mengatur meja makan kita. Biarkan Tuhan mengatur lauk pauk kita sehari-hari Tuhan sediakan. Karena Tuhan janji Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Tapi cukup. Kata cukup berarti Tuhan beri kita makan dan tidak sakit. Tuhan beri kita minum. Tuhan berikan kita lauk pauk. Kalau mau bilang cukup pakai ukuran manusia, tidak ada yang cukup. Apapun yang diterima selalu kurang, dan kurang. Tapi dengan mengucap syukur setiap hari yang kita lewati karena berkat Tuhan itu, maka kita akan tahu bahwa berkat Tuhan itu berkelimpahan di dalam hidup kita. Bahkan dalam masa sulit sekalipun seperti sekarang. Bapak yang mau dikasih Tuhan, bahkan dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Tuhan tuh kasih setianya tuh selama-lamanya. Bukan seperti manusia yang janjinya bohong. Ayah saya selalu ucapkan dalam bahasa Inggris, tapi dia bilang, a friend in need is a friend indeed. Teman di masa kita perlu adalah teman yang sesungguhnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita alami di mana kita mengalami kesulitan. Satupun teman kita tidak ada yang muncul. Ketika kita dalam keadaan senang, mereka semua datang berbondong-bondong. Tapi ketika kita susah, satupun tidak ada yang muncul. Kita mengetok pintu, satupun pintu tidak dibuka. Padahal katanya dulu sahabat setia. Katanya dulu teman sejiwa. Katanya dulu teman seiman yang saling tolong-menolong. Tapi ketika kita sulit, banyak kali orang lain meninggalkan kita. Tapi Alkitab mengatakan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan punya janji yang Tuhan berikan. Salah satu janji yang saya sebut tadi adalah pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janji. Tuhan setia kepada janji. Dan tetap setia kepada janjinya. Walaupun kita tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ngomong-ngomong kesetiaan. Ini hal yang sangat berharga sekali. Yang kadang-kadang kita tidak taruh perhatian secara penting untuk kata setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang terjadi kalau seorang suami tidak setia kepada istrinya? Apa yang terjadi kalau istri tidak setia kepada suami? Apa yang terjadi kalau orang tua tidak setia kepada anak-anak? Dan apa yang terjadi ketika anak-anak tidak setia kepada orang tua? Hidup jadi sangat-sangat kurang bermakna bila kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak setia. Berapa banyak orang yang hancur hidupnya karena berurusan dengan orang yang tidak setia. Kata setia itu kata yang sangat penting. Sebab itu Tuhan tetap setia dalam masa yang sulit sekarang ini. Tuhan tetap setia memenuhi janjinya. Karena firman-Nya berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Karena Tuhan menjamin ini bahwa tidak perlu khawatir. Tuhan pasti pelihara dengan caranya Tuhan. Yang kita tidak pernah mengerti. Tapi Tuhan tetap pelihara kita dengan cara Tuhan. Karena Tuhan setia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kata setia ini kata yang luar biasa. Jadi Tuhan baik. Dan merespon kebaikan Tuhan adalah dengan mengucap syukur. Terus dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Janjinya untuk memelihara kita terus Tuhan pegang. Walaupun kita kadang malas beribadah. Walaupun kita sering mengingkari. Walaupun kita sering melawan kepada firman Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Karena kesetiaan tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan. Saudara yang kasih Tuhan.
Ada satu ayat yang menarik saya ingin baca hari ini. Di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi saudara-saudara, salah satu karakter Tuhan yang Tuhan ajarkan buat kita adalah setia. Seperti Tuhan yang setia kepada janjinya untuk memelihara kita, kita juga anak-anak Tuhan belajar setia. Kenapa? Karena setia itu biasanya diberikan julukan setia ketika orang itu sudah meninggal. Seorang istri dikatakan setia bila istrinya sudah meninggal. Dalam perjalanannya dia bersama suaminya, dia tidak pernah berkhianat. Baru kata setia itu pas. Seorang suami juga ketika dia masih hidup, kata setia belum pas. Tapi kalau dia sudah meninggal, dia sudah tidak ada, baru istrinya mulai menghitung. Sepanjang dia menjalani hidup rumah tangga dengan suaminya, suaminya tidak berkhianat, maka kata setia itu diberi kepada suaminya sebagai label. Inilah suami yang setia. Selama masa rumah tangga dengan istri, dia tidak pernah berkhianat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang kita baca hari ini, yang pertama-tama adalah Tuhan itu baik. Untuk merespon kebaikan Tuhan, merespon kebaikan Tuhan, mari kita mengucap syukur. Dan kebaikan Tuhan untuk menepati janjinya itu karena Tuhan setia kepada janjinya untuk memelihara kita. Tapi orang Kristen saya lihat banyak yang gak setia. Teman mengkhianati teman, sahabat ingkar janji, suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, orang tua mengkhianati anak-anak, anak-anak mengkhianati orang. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini untuk menjadi orang yang setia, supaya kita semakin melihat kebaikan Tuhan dan semakin mengucap syukur. Belajar dalam masa pandemi ini, saya percaya kita semua selalu setia mengikuti ibadah online secara rutin. Ada renungan-renungan yang setiap hari dikirim di grup GB Warakas 4, dan saya juga mengikuti dan membaca dan sangat diberkati. Terus kita setia untuk beribadah kepada Tuhan dengan berbagai macam cara. Pada hari ini, hari yang terakhir kita ibadah online karena tanggal 5 Juli kita sudah ibadahnya offline, tatap muka, tetapi tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, standar SOP COVID-19, yaitu tidak bersentuhan, kemudian menggunakan masker, kemudian juga jaga jarak, terus selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, seperti itu. Kita akan mulai ibadah normal lagi tanggal 5 Agustus. Biarlah kita mengucap syukur terus kepada Tuhan. Pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir. Apa mungkin tahun depan, apa mungkin 3 tahun, apa mungkin 5 tahun. Tapi kita mau terus berharap kepada Tuhan. Dan satu hal yang kita harus catat, apa itu? Yaitu Tuhan itu baik. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga belajar. Lihat, Tuhan tetap setia menepati janjinya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan pandemi, mana banyak orang merasa takut apakah saya bisa lewati ini dengan baik. Tapi sampai saat ini Tuhan pelihara kita. Puji Tuhan, jemaat sampai hari ini semua dalam keadaan sehat-sehat. Mari kita ucap syukur buat Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Terus, kenapa Tuhan baik? Karena Tuhan setia dengan janji-janji. Ada hal yang saya catat hari ini. Kenapa kita tidak setia? Mari kita belajar seperti Yesus, seperti firman Tuhan ini.
Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Dan namanya Yesus. Jadi firman Tuhan ini bercerita, mengatakan kepada kita, memberitahukan kita bahwa firman itu yang menjadi manusia, yang disebut Yesus itu setia. Mari kita belajar. Setia beribadah, setia kepada Tuhan, setia berbuat kebaikan, setia berdoa, setia bertolong-tolongan, setia untuk melakukan kebajikan kepada Tuhan. Dan jangan lupa ucap syukur pada Tuhan setiap hari. Karena Tuhan setia dengan janjinya untuk pelihara kita. Kita semakin mengucap syukur, semakin melihat kebaikan Tuhan, semakin berterima kasih, semakin kita terasa setiap hari Tuhan pelihara kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, terima kasih yang sudah setia selama ini mengikuti ibadah online. Mohon maaf karena terbatas sehingga kita harus ibadah online. Puji Tuhan. Tapi biarlah selama kita ibadah online, Bapak Ibu tetap menikmati firman Tuhan dan diberkati. Dan jangan lupa ucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Semakin mengucap syukur, semakin kita merasakan Tuhan itu baik. Dan kita semakin merasakan kasih setia Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan lihatlah, semakin mengucap syukur, semakin kita merasakan segala sesuatu yang kita dapat, segala sesuatu yang dari sekeliling kita adalah bukti kebaikan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati sedang jemaat, Bapak Ibu. Hari ini hari terakhir kita online. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Selama kurang lebih 3 bulan kami beribadah online. Terima kasih Tuhan. Biarlah walaupun online, Tuhan memberkati sedang jemaat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan cukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan hadir di setiap rumah tangga dan berikan ketenteraman dan kedamaian berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur selama masa sulit pandemi ini, Tuhan tetap pelihara kami sampai pada hari ini. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan beri kesembuhan. Yang ke dalam keadaan susah, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan Tuhan beri penghiburan. Yang dalam keadaan lemah, di dalam nama Yesus Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri damai dan sukacita yang berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan buat negara ini. Tuhan memberkati ya Tuhan berlimpah-limpah. Kami tahu kesulitan ini membuat orang menjadi galau. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya semua ini ada maksud Tuhan. Supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan itu baik. Semua kesulitan ini terjadi. Kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan yang kadang-kadang kami tidak paham. Tapi kami serahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan di Indonesia ini dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga berdoa buat seluruh permukaan bumi di mana wabah ini melanda Tuhan. Biarlah Tuhan berkemurahan dan mengasihani kami. Dan berkati setiap negara ya Tuhan. Karena kami tahu ada teguran Tuhan buat kami semua. Mungkin selama ini kami kurang setia dan mengucap syukur ketika dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat rencana ibadah offline mulai tanggal 5 Agustus. Tuhan berkati, Tuhan kami berlimpah-limpah. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan ibadah nanti. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang memimpin pujian, bermain musik, yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, selama 3 bulan ini Tuhan menyertai kami. Tuhan terus memimpin kami lewat ibadah online ini. Terima kasih. Kami naikkan syukur. Kami juga berdoa buat GPD Nafiri, di mana nanti kami pakai tempat itu untuk beribadah kembali. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat kami di Warakas dan 7 tempat keluarga boleh sekretariat kami. Supaya Tuhan, biar kami bisa ibadah lagi seperti sedia kala. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan
bimbingan, tuntunan, naungan, pencerahan, pengurapan, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai daripada hari ini sampai akhir hidup, sampai Maranatha, sampai kita semua masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah online yang indah dan berbahagia ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Shalom.